إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kudrah dan iradahnya, pada hari Jumat yang penuh barokah ini kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan, kemudahan, sehingga kita bisa melaksanakan segala rangkaian aktivitas kita. Tentunya kita senantiasa meminta dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar setiap kebaikan yang sedang maupun yang akan kita kerjakan semoga menjadi bagian dari amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa pula kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kata rizki itu disebut, kebanyakan manusia memaknai rizki dalam bentuk hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan. Kata rizki selalu difahami dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah fulus. Pemahaman demikian tidaklah salah, tapi membatasi rizki hanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah fulus, masalah harta kekayaan, itu adalah sebuah kesalahan. Karena ketika kita berbicara tentang rizki, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau memberikan penjelasan bahwasanya rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada seluruh manusia
yang ada di dunia ini memiliki tingkatan-tingkatan. Darajatul rizq arba'atun. Tingkatan-tingkatan rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, kata beliau, ada 4 tingkatan rizki. Yang pertama, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada seseorang berupa al-mal, berupa harta. Kecintaan manusia terhadap harta Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lukiskan. Di dalam satu bungkusan ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia ketika berhadapan dengan masalah kekayaan, ketika diuji oleh Allah Ta'ala dengan fulus, dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan keduniaan, kecintaannya itu luar biasa. Dan kita melihat di tengah hidup dan kehidupan kita, berapa banyak orang berani meninggalkan sholat cuma karena beralasan ingin mencari rezeki. Berapa banyak orang berani menanggalkan hijabnya karena tuntutan pekerjaan, tuntutan rezeki, mencari rezeki. Sehingga di bungkusan ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada orang-orang beriman untuk berhati-hati mensikapi terkait dengan ujian berupa harta. Allah Ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kekayaan yang kalian miliki. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah pekerjaan-pekerjaan kalian yang kalian lakukan setiap hari yang menjadi rutinitas kalian semua, dan janganlah gara-gara anak dan cucu kalian yang kalian miliki itu membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari mengatakan, manusia yang banyak mengejar harta kekayaan, berani meninggalkan sholat, meninggalkan syariat, padahal rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada dia berupa harta, adanya darajatul rizq, adalah tingkatan rezeki yang paling rendah. Tapi yang rendah inilah berapa banyak permusuhan itu muncul, bukan karena hanya berbeda pendapat, tapi karena berbeda pendapatan. Tingkatan rizki yang kedua, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari mengatakan, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada seseorang, memberikan rizki kepada kita semua berupa al-afiyah. Para ulama memahami al-afiyah memiliki dua makna. Al-makna al-awwal lil-afiyah, makna yang pertama pada kata afiyah ini adalah as-sihha al-jasadiyah, as-sihha al-badaniyah, kesehatan badan. Apalah artinya kita punya banyak harta? Apalah artinya kita punya banyak uang, punya
punya banyak kekayaan di mana-mana, tapi kemudian kondisi badan kita tidak fit, kondisi badan kita tidak sehat. Jam yang saya pakai ini baru punya nilai kalau saya punya tangan. Sepatu mahal yang kita pakai, sandal mahal yang kita selalu gunakan setiap hari, baru punya nilai kalau kita punya kaki. Kacamata yang kita beli baru punya fungsi, baru punya nilai kalau kita punya mata. Berapa banyak manusia punya sumbu pendek? Kalau dikasih hadiah oleh orang lain, Masya Allah, loyalitasnya luar biasa. Baru dikasih uang 1 juta, dia mengatakan apapun yang Tuhan perintahkan saya lakukan. Dia memberikan loyalitas dirinya sepenuhnya kepada orang yang memberikan hadiah, tapi dia tidak memberikan loyalitas sepenuhnya kepada Allah Al-Khaliq yang telah menciptakan. Al-afiyah yang kedua, kata para ulama, mengatakan adalah as-salamatu minadz-dzunubi wal ma'asi. Allah Ta'ala memberikan penjagaan, memberikan perlindungan kepada seseorang sehingga dirinya tidak terjatuh dan terjerumus pada perbuatan maksiat. Ikhwafillah, saya punya handphone. Kemudian awalnya saya atau kita semua mencari maklumat yang baik-baik, men-search informasi yang kita butuhkan. Tiba-tiba muncul di layar handphone kita gambar-gambar tak senonoh. Tiba-tiba muncul di layar handphone kita video-video tak elok untuk kita tonton. Ketika kita meng-close gambar itu, meng-close video itu, kita tundukkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sejatinya saat itu kita sedang diberikan rizki oleh Allah. Tapi rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bukan berupa fulus, bukan berupa harta kekayaan, tapi penjagaan, perlindungan yang Allah berikan kepada kita sehingga diri kita terselamatkan dari perbuatan tersebut. Berapa banyak orang ketika berada di karir yang paling tinggi, kemudian dia terjatuh, terjerumus pada kemaksiatan, maka karir yang telah dia rintis hancur sehancurnya gara-gara ada satu tindakan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Maka rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang berupa al-afiyah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi mengatakan a'la darajat rizq adalah tingkatan rizki yang paling tinggi yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang. Berapa banyak orang gak merasa kalau ditolong sama Allah, ditundukkan pandangannya, Allah gerakkan tangannya untuk tidak membuka yang aneh-aneh. Dia menganggap kadang itu bukan rezeki. Allah jaga dia, Allah pelihara dirinya supaya tidak terjerumus pada perbuatan itu. Tingkatan rizki yang ketiga, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi mengatakan adalah sholahul abna. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Mungkin ada di antara kita minta kepada Allah rizki berupa harta, gak dikasih, tapi dikasihnya kesehatan. Mungkin ada di antara kita minta kepada Allah rizki berupa harta, gak dikasih sama, tapi dikasih apa?
Allah jaga diri kita sehingga tidak terjatuh pada perbuatan maksiat. Mungkin ada di antara kita yang minta kepada Allah rizki berupa harta, tapi dikasihnya pas-pasan pemasukan bulanannya, tapi diganti sama Allah. Apa itu? Sholatul adna. Allah hadirkan di tengah rumah tangganya itu anak-anak yang saleh dan saleh. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi mengatakan, afdal anwa'ur rizq adalah tingkatan rizki yang paling utama yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang di dunia ini. Kenapa disebut utama? Karena setelah kita semuanya dipanggil oleh Allah, yang paling utama nanti kita nantikan adalah kiriman doa dari orang-orang saleh, kiriman doa dari anak-anak kita yang saleh dan saleh. Yang keempat, tingkatan rizki selanjutnya yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang adalah ridha Allah Ta'ala, keridhaan Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Bagaimana Allah Ta'ala ridha kepada seseorang? Manakala orang tersebut diberikan taufik, manakala orang tersebut diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang dia miliki, untuk bisa bersabar atas apa-apa yang dia telah ketahui. Secara teori mereka sudah dapatkan, tapi teori perlu pembuktian untuk bisa mengamalkan setiap apa yang kita pelajari. Kalau tidak ada bimbingan Allah, tidak ada taufik dari Allah, kita tidak akan mampu. Termasuk hari ini, kita nggak akan mungkin bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang sama-sama kita muliakan ini, kecuali atas bimbingan dan kekuatan dari Allah. Makanya ketika tadi muadzin memanggil dan menyuruh kita dengan seruan hayya 'alas sholat yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengucapkan ketika kita mendengar hayya 'alas sholat, kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan sebesar apapun itu untuk bisa melakukan perbuatan amal soleh yang sebentar lagi kita lakukan, kecuali atas izin dan kehendak Allah. Dan rizki yang Allah Ta'ala berikan berupa taufik yang kemudian mengantarkan seseorang itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup ini. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi mengatakan, wa huwa jama'ur rizq, sesungguhnya seseorang itu mendapatkan rizki yang paling sempurna. Rizki yang paling sempurna adalah ketika Allah Ta'ala memberikan taufik kepada seseorang.